Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah, kalau tetap semangat. Baik, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian ya. Arif Hidayatullah, Dimas Abdian Saferi, sakit. Eka Naminul Abadi, hadir Pak. Fajrul Rahman, hadir. Joni Arto, hadir. Khairul Riza, hadir. Muhammad Fazilul Ginani, Hadir. Muhammad Hamdan Abadi, Dewa. Zefi Asofi, hadir. Suhartono, hadir Pak. Sakit ya? Syahdan, Hadir. Fian, Zulfikar Fatoni, sakit juga. Lukman Hakim, Hendri Yanto. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu nasional yaitu Padamu Negeri. Sudah tahu semua ya kan lagu ini? Tahu. Ya. Kenapa kita harus melakukan menyanyikan lagu ini? Supaya kalian, anak-anak sekalian, tambah semangat. Seperti itu. Oke? Baik. Silakan semuanya bisa berdiri.
anak-anak sekalian, gimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu nasional pada negeri? Semangat ya? Semangat. Baik, semangat. Harus semangat karena pembelajaran kita sekarang ini adalah pendidikan Pancasila. Jadi kalian harus semangat berkobar seperti kobaran Pancasila yang mana sudah menjadi dasar negara Indonesia ini. Baik ya? Ya. Baik, anak-anak sekalian, masih ingat pembelajaran minggu kemarin mengenai apa? Mengingat apa, belajar tentang Undang-Undang Dasar 1945. Dimana pada pembelajaran sebelumnya undang-undang itu merupakan pilar, ya, pilar bangsa Indonesia. Yang mana undang-undang ini adalah merupakan hukum tertinggi yang ada di bangsa kita Indonesia. Kan seperti itu? Iya. Ya. Baik, untuk selanjutnya sekarang anak-anak sekalian kita masuk kepada unit yang kedua, yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Elemennya tetap Undang-Undang Dasar, cuma unitnya pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, saya menanyakan kepada kalian, di antara kalian, coba, apakah pernah melihat ataupun menonton pertandingan sepak bola yang tanpa wasit? Tidak ada. Tidak ya? Tapi kalau misalkan kalian main sepak bola yang terus kemudian tanpa wasit, itu sering? Sering. Di lapangan ya? Di lapangan? Ya, di lapangan. Ketika kalian main di pondok, itu kan tidak ada wasitnya? Coba, ketika tidak ada wasitnya yang kalian rasakan apa? Gembira. Bebas, ya kan? Main sepuasnya, terus tidak ada aturan, pertarungan bebas, sembarangan, apalagi artinya ketika main sepak bola tidak ada wasitnya, permainannya itu tidak aturan, ya kan? Jadi tidak adil, terus kemudian terkadang kala juga di sana ada permainan yang buas seperti itu, ya kan? Yang buas, panas, sering kali bertengkar, ya kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak ada yang mengatur ataupun tidak ada wasit. Nah, kebetulan saat ini anak-anak sekalian, pelajaran yang kita akan laksanakan kali ini yaitu tentang masalah norma, ya kan? Mengenai norma. Nah, lanjut ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada siang ini, ya, yaitu siapa yang bisa membacakan? Nak Fajrul, silakan. Berdiri. Unit 2, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya? Peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah tujuan. Saat ini kita akan belajar masalah norma. Oke. Nah, karena kita belajarnya mengenai norma, maka nanti dalam pembelajaran ini kita itu akan menggunakan model, ya. Metodenya adalah ceramah, ya. Nanti kita akan menggunakan metode ceramah. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang norma. Jadi anak-anak sekalian bisa menganalisis norma dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga negara. Jadi satu sisi kalian saat ini menjadi peserta didik, akan tetapi juga kalian sebagai warga negara. Karena memang sejatinya kalian ini ada di negara Indonesia, cuman pada saat ini berada di pondok pesantren dan sekolah, akhirnya statusnya sebagai peserta didik. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya metode kita saat ini menggunakan metode ceramah yang bergrafik dan juga diskusi kelompok.
ya, diskusi kelompok juga tanya jawab. Nah, sedangkan model yang kita gunakan adalah problem basis learning ataupun PBL. Nanti kalian akan diberikan pembelajaran berbasis masalah, dan masalah itu anak-anakku sekalian nanti mencari solusi alternatif bagaimana kira-kira untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Paham ya? Ya. Jadi perlu diingatkan kembali bahwasanya sekarang ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, ya kan? Jadi kalau kurikulum merdeka seharusnya kalian lebih aktif seperti itu. Ya, baik. Lanjut anak-anak sekalian. Namun sebelum ini, Bapak akan melakukan pre-test terlebih dahulu. Silakan HP kalian, HP yang telah dipinjamkan, silakan HP-nya dibuka. Jadi pre-test ini, ya, pre-test ini menggunakan HP karena diakses penghasilnya menggunakan HP, ya. Ini menggunakan aplikasi Quizzes, ya, Quizzes. Sudah siap? Siap. Baik. Ini. Ini ya. Bapak akan bagikan ke kalian linknya. Saya akan kirim ke grup kalian, ya, ke grup kalian. Atau langsung diklik itu di atas, itu diklik. Ayo, itu. Saya Pak. Ini saya akan kirimkan di grup kelas 1. Nah, itu saya kirim di grup linknya. Silakan langsung memulai. 2 orang sudah tergabung, 3, 4. Ayo silakan. Ayo. Yuk, siap-siap. Ayo.
pengetahuan kalian sampai mana? Tadi ada yang jawabannya benar semua, berarti semalam belajar di pondoknya. Seperti itu ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang ini Bapak akan memperlihatkan terlebih dahulu kepada kalian sebuah gambar, ya. Nih, perhatikan gambar ini, ya. Nah, sudah ya. Menurut kalian gambar ini, gambar di mana? Ayo. Sekolah. Gambar di sekolah. Murid bersalaman kepada guru. Murid bersalaman kepada guru. Pak. Ya, santri putri. Ya, betul cewek. Apa lagi? Menghormati guru, Pak. Menghormati guru. Murid ulama. Murid pulang. Murid masuk sekolah. Apa lagi? Ukti. Ya, apa lagi? Era. Ya. Jadi dari gambar ini mencerminkan bagaimana? Sikap ramah. Sikap yang Berlaku Pak di sekolah Pak. sikap yang bagaimana? Menghormati guru Pak. Menghormati guru berarti sikap Sosial. yang Baik. baik. Seperti itu ya. Jadi ini satu contoh bagaimana tata cara dalam komunikasi antara murid dengan guru. Nah, kalau gambar ini Keroyokan. gambar apa? Keroyokan. Keroyokan. Apa lagi? Kriminal. Apa lagi? Tawuran. Ya kan? Berantem. Tawuran antar gimana? Sekolah. Antar sekolah. Kenapa dibilang tawuran antar sekolah? Nah, masih terlihat jelas menggunakan seragam, ya kan? Menggunakan seragam. Seragam di Perang. bukan seragam perang, ya, tapi seragam Sekolah. Kenapa dibilang anak sekolah yang tawuran? Karena masih menggunakan seragam. Berarti ini suatu contoh gimana perilaku ya buruk ataupun tidak ataupun tidak sesuai dengan norma. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, ini ada video, silakan juga diamati, ya. Video ini silakan diamati. Ini adalah video perilaku pelanggaran ya, pelanggaran norma. Ini seperti berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah negara yang Silakan diamati video ini. sanksi sosial setelah video pelanggaran viral. Yang memakai sepeda motor hijau agar keluar rumah dan segera mengamankan hewannya. Sebuah rekaman video yang diunggah karya kreatif kontrol sistem dari lalu lintas dinas perhubungan kota Tasikmalaya Jawa Barat hanya bisa berlalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan jalan Sutisna Senjaya Tasikmalaya. Seorang pemotor dan dua berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara menjadi dua pengendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Lalu menjadi pusat perhatian pengendara ini membawa merah hingga membahayakan keselamatan. Video itu pun menjadi viral di media sosial. Yang petugas kita di semua simpang ternyata ada gambaran. Nah, langsung kita fokus sana zoom in, ternyata pelanggaran di nomor. Kalau dulu masih ingat ya kata-kata yang disampaikan. Oh ya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm kan, dan itu ada tete-tete sama neng-neng, jadi langsung saya bawa aja, neng, hey, tolong pulang ke rumah, bawa helmnya, gitu, hey, neng, seperti itu. Tahunya ada lagi ya.
Kebetulan lokasi yang dalam memantau situasi lalu lintas terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm 5 orang, dan kita melakukan himbauan terhadap pengendara tersebut untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm. Dengan belum adanya kamera CCTV sekitar 20% penurunan pelanggaran menggunakan helm, terutama menggunakan helm. Hingga awal Desember, video viral ini sudah ditonton lebih dari 6.000 orang. Sejumlah warga net pun ikut membagi komentar pada postingan video ATCS di kota Tasikmalaya ini. PT Perhatian, Tasikmalaya. Nah, udah ya. Nah, dari video barusan yang viral dan juga gambar, gitu ya. Kira-kira masalah apa yang kalian dapatkan dari video itu? Ayo. Pelanggaran, entah tidak mau pakai helm, apalagi melanggar norma, melanggar lalu lintas karena merobos lampu merah, apalagi ayo. Mencerminkan bahwasanya kesadaran hukum itu masih lemah di Indonesia. Terus pemudi yang tidak taat kepada hukum itu kan masalah juga. Nah, apalagi dari video itu dan juga gambar, apalagi coba yang kalian identifikasi masalahnya, apalagi? Ayo. Indonesia masih lemah dalam mematuhi peraturan. Di Indonesia penduduknya masih lemah dalam mematuhi peraturan. Apalagi? Ayo. Rata-rata yang melanggar lalu lintas itu kebanyakan pemuda dan pemudi, Pak. Rata-rata yang melakukan pelanggaran lalu lintas atau norma itu muda-mudi yang masih dapat dikatakan masih paham ya bagaimana hukum, artinya tahu, bukan orang tua kan begitu ya. Artinya yang sudah berpendidikan tapi mereka tidak taat hukum ataupun melanggar ya, seperti itu. Baik. Ya, apa nak? Betul. Dari video ini dibutuhkan upaya untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas ini. Bagaimana pendapat Bapak? Nah, jadi di sini juga ya, pelanggaran lalu lintas itu kan dilakukan oleh muda-mudi ya kan. Dibutuhkan solusi ya, upaya bagaimana caranya supaya tidak terjadi pelanggaran lalu lintas itu ya kan, atau pelanggaran norma lainnya. Nah, kan seperti itu. Nah, biar anak-anak sekalian semuanya, ini semuanya pertanyaan dan yang sangat bagus, silahkan itu dicatat baik-baik. Nah, supaya hal ini ya bisa kita selesaikan secara bersama-sama, Bapak akan membagikan kalian kepada 3 kelompok ya. Bapak akan membagikan kalian kepada 3 kelompok. Baik. Langsung berhitung 1 kelipatan 3 ya, kelipatan 3. Baik, dimulai dari Arif. 2 3 1 2 3. Baik, sudah. Silakan yang 1 kumpul dengan yang 1, yang 2 kumpul dengan yang 2, begitu juga dengan yang 3. Ayo, silakan. Ayo, 1 2 3. Yuk, 1 2 3. Ayo, kelompok 1 di sini. Silakan kelompok 1. Yuk. 2 di sini. 3 di sini. Ayo cepat. 1. Kamu berapa dah? Ayo. Silakan melingkar langsung bawah. Melingkar. 2. Sudah ya, berkumpul dengan kelompoknya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Ya, baik, ini Bapak akan membagikan LKPD-nya. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Nah, ini kelompok 1. Bertukar. Kelompok 3. Sudah ya? Baik. Itu adalah artikel ya, artikel yang mana artikel itu mengenai topik yang berbeda-beda per kelompok.
di halaman terakhir di situ ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya, tugasnya kalian bagaimana dan harus seperti apa, itu juga ada petunjuknya. Ya. Sudah ya? Nah, paham kan? Baik, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan itu semua yang telah kalian ini ya. Ya. Setelah ini ya, kalian itu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jadi gambar gitu. Ya. Dari artikel itu silakan didiskusikan. Di situ juga jelas analisis bagaimana pendapat kalian tentang kasus pada artikel yang kalian baca. Yang kedua, ketemu kan halaman terakhir? Ya. Itu ke halaman terakhir langsung sekaligus dengan jawabannya. Ya. Di halaman terakhir itu sekaligus dengan jawabannya. Coba, ya kan? Nah, ini ya, itu. Baik, silakan Bapak akan memberikan waktu kepada kalian 20 menit untuk menyelesaikan masalah yang ada pada artikel itu. Dimulai dari sekarang. Ya, itu ya. Seperti yang telah disampaikan di halaman terakhir itu ada kertas yang mana isi petunjuk juknis pengisiannya. Itu kalian disuruh menganalisis artikel itu masalah apa, ya. Kemudian dianalisis. Nah, setelahnya itu kalian nanti akan dipersilakan untuk melakukan presentasi. Ya. Dipersilakan untuk melakukan presentasi. Kalian boleh menggunakan PowerPoint, ya. Menggunakan laptop. Silakan. Ini laptopnya. Silakan. Bapak. Itu silakan kelompok 2 laptopnya. Kelompok 2 menggunakan HP, nggak apa-apa. Ya, siap. Oke, kelompok 3 silakan. Ini silakan menggunakan apa namanya? Membuat PPT. Ya. Tapi meskipun dibuat PPT, kalian itu tetap menuliskan jawaban kalian pada kertas yang telah Bapak sediakan itu. Paham kan? Untuk referensinya kalian boleh mencari di internet ataupun di buku paketnya, ya seperti ini. Ya. Di buku paketnya bawa semua kan? Buku paketnya. Bawa semua kan? Nah, baik. Atau mencari di sini itu juga tidak apa-apa. Dan menambah di internet pun juga tidak apa-apa. Nah, silakan dimulai lanjutkan 20 menit. Ya. Nah,
Ayo silakan. Kenapa? Ini dulu nggak apa-apa. PowerPoint itu tidak harus bagus ya. Yang penting kalian sudah optimal kayak gitu, nggak harus bagus. Ya. Yang paling penting itu adalah isinya sebenarnya ya. Isi ya. Yang paling penting itu adalah isi dari PowerPoint itu, dari PPT-nya. Ya. Silakan. Itu. Ayo, silakan.
semakin bagus gitu. Ya. Semakin banyak semakin bagus. Ya, Pak. Semakin banyak semakin bagus. Silakan. Kalau ada yang masih belum dimengerti dari tugasnya kalian, dari materinya, itu monggo ditanyakan. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya juga ditulis ya. Ya, Pak. Nama kota kelompoknya silakan juga ditulis. Ayo silakan. Kalau masih ada masalah, dikoordinasikan dengan kita.
Gimana? Ada permasalahan kelompok 2? Tidak ada, Pak. Selesai. Selesai, Pak. Oke. Kelompok 3? Selesai juga? Sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Baik. Kalau sudah selesai semuanya, terima kasih. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi presentasi kelompok, ya. Masuk ke sesi presentasi kelompok. Bagaimana PowerPoint-nya sudah selesai semuanya ya? Menggunakan PowerPoint ya? Baik, kalau menggunakan PowerPoint tidak apa-apa, kalian bisa kirim ke WA saya atau menggunakan flash disk, tidak apa-apa. Kalian menggunakan flash disk. Nanti biar langsung satu ke sini ya. Bisa langsung ke sini. Baik, kalau sudah selesai semuanya, maka kita waktunya presentasi. Yang mana yang presentasi di sini adalah perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, perlu kami sampaikan kepada anakku sekalian. Nanti ketika presentasi, kelompok 1 misalkan presentasi, maka kelompok 2 dan kelompok 3 itu menyimak dengan baik. Ya, nanti berhak kalian melakukan pertanyaan kepada yang presentasi. Mau bertanya kek, mau menyaga kek, ataupun gimana, yang penting jangan bertengkar ya. Itu boleh ya. Kalau bertengkar itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, baik. Sebelum kita melakukan presentasi, apakah kalian tetap semangat? Tetap semangat? Kalau semangat, tepuk tangan yang meriah untuk kalian. Baik, silakan kami persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan melakukan presentasi. Kelompok 1 kebetulan menggunakan PowerPoint. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 juga kami harap menggunakan PowerPoint. Silakan kelompok 2 kalau misalkan sudah langsung ke sini ya, atau bisa dikirim pakai WA, kirim ke grupnya supaya yang lainnya juga mengetahui. Baik, kami persilakan kelompok 1, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, analisislah bagaimana pendapat kalian tentang kasus pada artikel yang kalian baca. Hukum tidak boleh melihat orang tersebut memiliki jabatan atau tidak, tapi harus menyeluruh. Walaupun orang tersebut adalah TNI, kalau melanggar lalu lintas maka harus ditilang sesuai hukum yang berlaku. Yang kedua, analisislah menurut pendapat kalian mengapa norma hukum diperlukan dalam masyarakat. Norma hukum diperlukan supaya masyarakat taat kepada hukum yang berlaku dan masyarakat paham tentang pentingnya sebuah peraturan yang ada di dalam masyarakat. Jika masyarakat taat pada hukum, maka kehidupan akan tertib. Yang ketiga, analisislah menurut pendapat kalian apa akibatnya jika norma hukum dihilangkan. Jika hukum dihilangkan, maka masyarakat akan kacau balau dan tidak akan tertib. Masyarakat akan semaunya sendiri dan suatu negara akan menjadi sangat kacau. Maka dari itu hukum harus ada di setiap negara. Sebagai generasi penerus bangsa, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi kasus-kasus seperti yang ada dalam artikel di atas? Kami akan menegakkan hukum yang berlaku supaya masyarakat lebih paham pada hukum yang berlaku. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham terhadap hukum yang berlaku. Kelima, setelah kalian mempelajari tentang norma dalam kehidupan sehari-hari, maka analisislah apa yang harus kalian lakukan untuk mewujudkan penegakan norma hukum di lingkungan masyarakat. Kami akan selalu mengkampanyekan penegakan hukum di Indonesia supaya masyarakat lebih paham dan supaya masyarakat lebih paham akan hukum yang berlaku. Untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Yang mau bertanya
dipersilakan untuk kelompok 1 ya. Silakan sebutkan namanya dan juga dari kelompok berapa. Ayo silakan. Berdiri, gak apa-apa. Baik, nama saya Muhammad Ali. Pertanyaan saya, bagaimana kalau tadi pengawal presiden melanggar lalu lintas, apakah polisi berani menindak atau menghukum pelanggar tersebut? Baik, silakan. Memang seharusnya polisi tidak boleh pandang bulu. Kalau ada TNI, bahkan presiden sekalipun yang melanggar lalu lintas, itu harus ditilang. Karena hukum itu sudah ada untuk ditaati oleh siapapun saja tanpa pandang bulu. Karena polisi sudah memiliki tugas dan diatur oleh undang-undang. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Ada tambahan dari teman kelompok 1 dari pertanyaan saudara Iam? Pertanyaannya adalah bagaimana kalau umpamanya TNI pengawal presiden melanggar hukum, dalam hal ini lalu lintas misalkan, kira-kira polisi berani tidak melakukan tindakan kepada yang tersebut? Harus, Pak. Ya, gimana nak? Ya, harus ditilang, harus berani. Kenapa harus berani? Karena polisi dilindungi oleh undang-undang dan diatur juga ya. Oke, terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain untuk kelompok 1? Sudah? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, kasih apa yang mulia untuk kelompok 1. Baik, itu dari kelompok 1. Silakan lanjut kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang akan menjadi perwakilan maju ke depan untuk melakukan presentasi? Dipersilakan. Ayo. Ayo silakan. Ayo, maju. Siapa yang akan maju? Ria. Oke, silakan Kak. Cek dulu ya. Ya, salam dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang anak menjadi utama layanan tentang Indonesia. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 1. Suaranya di as. Analisislah bagaimana pendapat kalian tentang kasus pada artikel yang saya baca. Seharusnya tidak perlu melakukan hal tersebut kepada anak tersebut karena ada cara lain untuk memberikan efek jelas kepada anak tersebut. Anak tersebut juga lebih baik diserahkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Lanjut. Pertanyaan kedua, analisislah menurut pendapat kalian mengapa norma hukum diperlakukan dalam masyarakat. Norma hukum diperlukan supaya masyarakat taat pada hukum yang berlaku dan masyarakat paham tentang pentingnya semua peraturan yang ada di dalam masyarakat. Jika masyarakat taat pada hukum, maka kehidupan akan tertib. Pertanyaan ketiga, analisislah menurut pendapat kalian apa akibatnya jika norma hukum dihilangkan. Jika hukum dihilangkan, maka masyarakat akan kacau balau dan tidak akan tertib. Masyarakat akan semaunya sendiri dan suatu negara akan menjadi sangat kacau. Maka dari itu hukum harus ada di setiap negara. Pertanyaan keempat, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi kasus-kasus seperti yang ada dalam artikel di atas? Kami akan menegakkan hukum yang berlaku supaya masyarakat lebih paham pada hukum yang berlaku. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham terhadap hukum yang berlaku. Pertanyaan kelima, setelah kalian mempelajari tentang norma dalam kehidupan sehari-hari, maka analisislah apa yang harus kalian lakukan untuk mewujudkan penegakan norma hukum di lingkungan masyarakat. Kami akan selalu mengkampanyekan penegakan hukum di Indonesia supaya masyarakat lebih paham, supaya masyarakat lebih paham akan hukum yang berlaku. Sudah. Silakan masyarakat kepada teman-teman ada yang mau tanya begitu. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan boleh bertanya.
dari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu, saya akan bertanya, bagaimana kalau yang melakukan pelanggaran hukum itu masih di bawah umur? Apakah itu dikenakan sanksi pidana dan prosesnya seperti apa? Bagaimana kalau paham ya? Jadi bagaimana kalau yang melakukan pelanggaran hukum itu masih di bawah umur, gitu ya? Nah, terus kemudian selanjutnya, Apakah itu dikenakan sanksi pidana? apakah itu dikenakan sanksi pidana? Jika iya, bagaimana prosesnya seperti itu ya? Nah, silakan. Atau mungkin sebelum kelompok saudara Iam perwakilan kelompoknya menjawab dari kelompok 2 mau memberikan jawaban membantu atau dipasrahkan langsung ke Iam? Pasrahkan saja. Oke, coba silakan Iam dulu. Ayo, gimana nak? Dalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 362 tentang pencurian, sanksi bagi pelaku pencurian yaitu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 9.000 rupiah atau jika dikonversi menjadi 9 juta rupiah. Jika zaman pidana bagi anak yang melakukan pencurian tersebut di bawah 7 tahun dan anak baru pertama kali melakukan pencurian, dalam artian bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka pada tingkat penyidikan anak berhak mendapatkan upaya diversi. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, meningkatkan anak dari pengawasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Baik, terima kasih. Jadi sudah jelas ya yang disampaikan. Kalau misalkan ada orang yang melakukan ini, anak ya, bukan anak-anak yang orang yang masih di bawah umur seperti itu juga dikenakan pidana. Ya, tidak pidana akan tetapi prosesnya berbeda ya. Bukan langsung diadili seperti yang ada pada kasus berita itu, tidak. Tapi ada lembaga perlindungan anak nanti juga bekerja sama dengan itu polisinya. Baik, gimana dari pertanyaan Joni barusan sudah dijawab oleh saudara Iam, ya kan? Jadi sudah jelas. Jadi pertanyaan itu bahwasanya kalau misalkan ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dan itu masih statusnya di bawah umur, ya kan? Itu tetap diproses seperti itu. Cuman prosesnya berbeda, tidak seperti yang biasanya dialihkan karena di Indonesia ada lembaga perlindungan anak gitu. Jadi di sana diberikan apa katanya tadi? Diberikan proses Upaya diversi. Upaya diversi itu, ya kan? Nah, silakan. Mungkin ada yang perlu disanggah atau apa pertanyaan lagi? Dirasa cukup? Sudah puas ya? Ya. Ada tambahan? Kelompok 2? Sudah tersampaikan. Oke, kalau sudah cukup, kami persilakan untuk saudara Iam duduk. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Nah, siapa yang kira-kira yang akan mewakili untuk maju ke depan? Nah, silakan. Nah, maju ke depan ya. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili hasil diskusi kelompok 3. 1. Analisislah bagaimana pendapat kalian tentang kasus pada artikel yang kalian baca. Orang tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal karena sudah mengambil uang negara. Bila perlu, orang tersebut mendapatkan hukuman mati. Nomor 2, analisislah menurut pendapat kalian mengapa norma hukum diperlukan dalam masyarakat. Norma hukum diperlukan supaya masyarakat taat pada hukum yang berlaku dan masyarakat paham tentang pentingnya sebuah aturan yang ada di dalam masyarakat. Jika masyarakat taat pada hukum, maka kehidupan akan tertib.
Nomor 3, analisislah menurut pendapat kalian apa akibatnya jika norma hukum dihilangkan. Jika norma hukum dihilangkan, maka masyarakat akan kacau. Jika norma hukum dihilangkan, maka masyarakat akan kacau balau dan tidak akan tertib. Masyarakat akan semau-maunya sendiri dan suatu negara akan menjadi sangat kacau. Maka dari itu hukum harus ada setiap negara. Nomor 4, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi kasus-kasus seperti yang ada pada artikel di atas? Kami akan menegakkan hukum yang berlaku supaya masyarakat lebih paham pada hukum yang berlaku. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham terhadap hukum yang berlaku. 5. Setelah kalian mempelajari tentang norma dalam kehidupan sehari-hari, maka analisislah apa yang harus kalian lakukan untuk memutuskan penegakan norma hukum di lingkungan masyarakat. Kami akan selalu mengkampanyekan penegakan hukum di Indonesia supaya masyarakat lebih paham, supaya masyarakat lebih paham akan hukum yang berlaku. Demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Baik, silakan. Dari presentasi kelompok 5, yang mana kebetulan kelompok 5 mengenai kasus apa? Korupsi. Iya, kelompok 3, Pak. Kelompok 3 mengenai artikel yang dibahas mengenai apa? Pencucian uang yang merugikan uang negara. Korupsi berarti ya? Iya. Baik. Itu. Nah, silakan. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok 3. Ada pertanyaan? Kami persilakan. Silakan. Nah, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif Ridwan. Pertanyaan saya, bagaimana cara menciptakan generasi muda yang anti korupsi di lingkungan keluarga? Terima kasih. Baik. Dari kelompok 1, Saudara Ali mewakili pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana menciptakan menciptakan generasi muda yang anti korupsi di lingkungan keluarga, seperti itu. Silakan ya. Silakan jawab langsung atau sambil mempersilakan teman kelompoknya untuk membantu juga dijawab. Gimana? Mau mempersilakan teman kelompoknya untuk menjawab? Iya. Ya, silakan. Silakan kelompok 1, kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 untuk membantu memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok 1 Saudara Muhammad Arif. Ya. Arif Hidayatullah, maaf. Arif Hidayatullah. Silakan kelompok 3. Ayo, mana kelompok 3? Ayo, gas. Semangat. Siapa yang mewakili? Sampean. Ya, silakan nak, enggak apa-apa. Langsung. Iya. Ya di situ aja, enggak apa-apa. Enggak harus ke depan. Iya itu. Silakan di situ aja, ya. Yang keras suaranya, Nak. Baik, tolong disimak. Nah, ini kelompok 3 sedang mewakili menjawab pertanyaan sampean, Arif ya. Jadi tolong disimak, Nak. Baik, silakan, Nak. Bisa berdiri enggak apa-apa? Berdiri juga enggak apa-apa. Yuk. Baik, saya akan jawab. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zabian bin Yosef. Untuk upaya agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Yang pertama, bekali anak dengan ilmu tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, perkuat anak dengan pemahaman agama. Yang ketiga, contohkan anak dalam kehidupan sehari-hari, berkata jujur dalam keadaan kapan saja. Terima kasih. Nah, telah disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Jadi bagaimana upaya ataupun langkah menciptakan generasi muda yang anti korupsi kan begitu. Jadi memang
menuju kelompok 3. Yang pertama itu ada terus membekali anak ilmu agama seperti itu. Terus yang kedua harus berusaha, orang tua itu berupaya berkata jujur dalam keadaan apapun kepada anaknya seperti itu. Silakan Arif, ada yang mau disanggah ataupun kelompok lain juga? Cukup. Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup tidak apa-apa. Ada pertanyaan lagi untuk cukup ya? Baik, cukup. Silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anakku sekalian semuanya. Ya. Nah, dari apa yang telah anak-anakku sekalian presentasikan, ini semuanya sungguh sangat luar biasa. Bapak tidak membayangkan kalian masih kelas 1 tapi sudah mampu seperti ini. Ya, kami sangat merasa bahagia, kami sangat senang dengan apa yang telah kalian laksanakan ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya kalian tambah lebih semangat, lebih aktif lagi pembelajaran yang seperti ini yang Bapak harapkan. Seperti itu, ya. Baik. Jadi di sini sebagai bentuk penguatan untuk kalian semuanya sudah jelas di depan ya, anak-anakku sekalian. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya norma ya menurut KBBE ini adalah norma seperti yang telah kalian baca di buku ajarnya ya, di bahan ajarnya. Jadi ini sebagai penguatan saja dan sebagai kesimpulan nantinya untuk kalian seperti itu ya. Jadi norma ini adalah suatu aturan yang mengikat ya warga, kelompok ataupun masyarakat, yang mana ini dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya kesimpulan selanjutnya adalah kesimpulannya adalah norma itu memiliki 4 macam jenis ya. 4 jenis. Yang pertama ada norma agama, sosial, ada norma hukum dan ada norma sila. Itu ya. Terus kesimpulan yang selanjutnya adalah pentingnya mempelajari norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah interaksi manusia. Perjalanan unik, terus kehidupan dapat itu ya. Terus selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, sangat luar biasa ya. Nah, selanjutnya sebagai evaluasi akhir ya, sebagai evaluasi akhir, Bapak akan melakukan post test ya. Kalau tadi pre-test, sekarang post test. Seperti biasanya, kalian tetap menggunakan aplikasi Quizizz yang tadi ya. Silakan HP-nya yang Bapak kasihkan tadi, silakan dibuka HP-nya. Linknya Bapak akan kirimkan melalui grup lagi ya, melalui grup lagi. Ya, masuk linknya. Masuk ya. Ayo silakan langsung klik dimulai gitu. Belum masuk? Di grupnya kelas 1 ada kan? Di kelas 1 di grupnya masuk kan? Masuk. Baik, kalau sudah masuk silakan masuk mulai. Ayo, masuk. Oke, sudah ya? Dimulai ya? Baik. Yuk. Ya, silakan mulai yuk. Ayo silakan. Adinata. Terus yang kedua, yang pertama memimpin Fajrul memimpin. Lanjut. Ayo. Silakan. Ayo.
Semangat, semangat. Silakan ayo. Adinata naik. Sudah ya? Ayo, siapa yang belum ini? Ayo, semangat. Sudah? Sudah semuanya? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, cukup ya? Ya. Baik. Saya akhiri. Ya. Nah, baik. Nah, sip. Untuk yang pertama ada saudara Arif, ya. Yang kedua ada saudara Zaki, ya. Yang ketiga ada saudara Alvin. Nah, baik. Terima kasih. Luar biasa kalian. Nanti yang dapat ini dapat hadiah dari saya ya. Ya. Dapat hadiah dari saya. Nanti diambil. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk yang selanjutnya adalah melakukan refleksi, ya, melakukan refleksi. Baik, Bapak tanya ini sama kalian, gimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran kita saat ini? Senang. Senang ya? Bahagia ya? Seru, ya kan? Apa yang kalian dapatkan dari ini? Apa yang kalian dapatkan? Ya. Ilmu apa? Undang-undang, hukum, macam-macam pelanggaran, norma, macam-macam norma, ada norma sosial, ya, ada norma hukum, ya, apa lagi? Sila. Ya, sila, ada norma agama. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak juga sudah mengirim link ke grupnya kalian itu di Google Drive, ya. Di Google Classroom-nya silakan nanti kalian dibuka itu ya. Itu tinggal kalian mencentang-centang. Di APPD-nya juga ada, ya. Itu kalian tinggal mencentang-centang perasaan kalian. Apakah kalian merasa puas atau gimana? Itu dicentang, jika iya, tinggal centang iya. Jika tidak, tinggal centang tidak. Begitu. Baik, terima kasih. Pembelajaran untuk selanjutnya minggu depan, silakan kalian pelajari di pondoknya masing-masing ya. Kita akan membahas di pertemuan yang selanjutnya yaitu tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga stamina kalian ini di pondoknya. Tetap menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, makanan yang memiliki gizi, ya. Jangan lupa jangan tidur setelah subuh, itu tidak baik, ya. Jangan tidur setelah subuh, itu sangat tidak baik. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.